outcome-nya seperti apa. Karina pun kali ini udah terlihat. Cara untuk bisa mempick off langsung ke arah dari Faramis ini seperti apa. Malah kalau begini ya, Karinanya mendingan jadi damage. Atau jadi tank sekalian. Tapi yang penting ini Justinnya yang harus memperhitungkan bagaimana Benedetta. Dengan dash jump in ke arah belakang. Dan dia bisa langsung mengincar loh untuk ke arah bagaimana posisi dari Hijumi. Kita tahu Hijumi punya dash. Yep. Tapi Benedetta juga punya dash di tempat dan di waktu yang bersamaan. Dengan Karina, ini kalau Karinanya jadi damage, diadu dengan kita tahu dia punya enhance sight. Yep. Yang itu benar-benar memberikan efek slow. Yep. Itu beda sama Benedetta. Benedetta termasuk jungler dash. Karina jungler jalan kaki. Jungle jalan kaki. Assassin jalan kaki. Tapi kalau Shadow Assault-nya memang sudah diaktifkan, ada efek dash-nya. Itu yang berbeda. Dan ketika dia nge-build ke arah tank, Yep. terkadang kita ada aja tuh yang iseng bikin ke arah Thunderbelt. Ya. Jadi slow effect-nya nambah. Hayo lo. Yang tambahan efek slow-nya akan Tambahan membantu efek tentunya. slow ya. Betul banget. Jadi kita akan melihat seperti apa tentunya untuk dari draft pick kedua belah tim. Ini mini El Clasico yang akan kita lihat dari Evo Second melawan Arcusena. Dimana Versik bertemu lagi dengan Aether. Yap, lidah Versik langsung mengarah ke area Purple Buff. Sementara untuk Aether pun melakukan hal yang sama. Bocili Boy, entah bagaimana ceritanya. Udah kehilangan darah yang sangat-sangat banyak sekali. Tapi Warlord di area mid. Coba untuk clear juga terhadap wave minion. Itu pula yang akan dilakukan oleh Hijumi. Barusan Bajan jauh banget maju ke bagian ditarik. depan. Tapi Bajannya dalam keadaan yang sangat-sangat buruk sekali. First blood-nya berhasil langsung diamankan dan ada teriakan di belakang kita. Oh, itu first blood yang cukup cepat ya. 46 detik pertama. Dan dia juga tadi udah menggunakan flickernya di area depan. Jadi udah dibaca banget sama Arcusena. Bisa di pick off tapi Warlord kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan ke arah seorang Versik. Dan Warlord masih bisa mundur terlebih dahulu. Tapi sepertinya akan dikejar oleh seorang Hijumi. Arkencet sudah mulai pop up. Tapi ternyata Aether yang akan bersalaman terlebih dahulu dengan seorang Versik di area bawahnya. Oke, Versik masih selalu di-push di bawah. Belum level 3, masih level 2. Berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke orange buff-nya. Karina membayangi dari kejauhan, tapi Hijumi harus mengeluarkan flickernya. Ada Phantom saja dikeluarkan, saja sakit banget. Tapi setidaknya masih bisa mengamankan dirinya dari serangan yang dilakukan. Iya, ini Arcusena mereka juga ngasih space yang cukup banyak ya di early-nya ya. Jadi mereka benar-benar numbangin pemain-pemain yang mau mencoba untuk bermain lebih agresif di early, bahkan di area depannya itu benar-benar dipukul habis-habisan. Dan by last hit lihat ya, Pranata lebih mentingin untuk dapetin EXP yang lebih cepat. Justin bahkan kali ini udah melakukan rotasi, sempat menggunakan Petrify-nya. Dan jangan lupakan juga bahwa Benedetta dengan Petrify itu menjengkelkan sekali. Karena sepanjang jalan kenangan dari Electro Final Blue, Itu masuk damage-nya. pencet Petrify, kena stun di tengah-tengahnya itu. Capek, Itu bahaya Pak. banget. Mau keluar sulit, nggak keluar juga bakal kelar. Tapi Bajan udah mulai bergerak ke bagian depan. Versik akan level 4 sesaat lagi. Justinnya juga akan langsung diserang bisa-bisa. Janenasnya dikeluarkan. Tapi untuk dari Turtle udah langsung keluar dan kereset untuk kali ini. Reset begitu saja. Jadi ini dari Fos mereka bakal dapetin kesempatan untuk melakukan poke terlebih dahulu. Tapi Justin sudah terlihat pergerakannya di area minimap. Aether pun, tapi ternyata satu buah Iron Hook terconnect kali ini. Hijumi tumbang begitu saja. Ada satu buah benar-benar tapi ternyata dari Versik masih bisa untuk mendapatkan turtle. Masih ada altar yang terbuka untuk Arcusena dan bahkan Bajan dengan I'm offended. Tidak ada damage tambahan, tidak bisa di follow up karena altar sudah dibuka terlebih dahulu. Dan itu bahayanya ya, kalau kombonya akan seperti tadi, di late game. Dan itu kena dari pergerakan chain sama enhance sight. Kita kan tahu kan itu benar-benar Shuriken yang bergerak di satu titik dan damage-nya burst banget. Itu kayak puting beliung gak sih? Itu bakal bahaya banget untuk teman-teman dari Arcusena. Makanya di sini mereka nempel tapi kalau kayak gini langsung aja Bocili Boy dikeroyok habis-habisan dengan adanya Mio udah langsung diamankan. Bloodhound-nya langsung memukul dirinya sendiri. Di mana dirinya pun langsung aku memakan ultimateku sendiri. Tapi di bagian bawah Aether-nya dalam keadaan yang langsung dikejar habis-habisan. Mau pergi ke arah mana? Aether pun langsung dihancurkan. Versik yang langsung memfollow up dengan cukup cepat. Dan itu Hijumi seakan-akan membalaskan. Emang lu doang yang punya Iron Hook dan juga Bloody Hand. Aku juga punya Bloody Hand. itu tiba-tiba langsung diakhiri dengan cepat. Dan karena udah nggak ada flicker, makanya dikejar dengan pergerakan Arcane Shard combo. Itu bakal nyaman banget. Dan dengan setup seperti ini, permasalahan utamanya adalah bagaimana nanti untuk di setup turtle yang kedua. Karena untuk contest retribution Aether, dia sudah tumbang satu kali. Ini permasalahan yang cukup serius. Kenapa? Karena Aether membutuhkan durability-nya dia. Tapi nanti di late game, selama kontes,
ini bisa jadi kalau Versik nggak punya concentrated energy bisa dimakan sama Aether. Oke, konsentra energi. Itulah mungkin satu item yang harus dimiliki juga. Telah hadir Fredrin, Hero Fighter. Mungkin kalian semua juga udah punya nih ya. Untuk skinnya sendiri hanya 51 diamond. Jadi digas langsung. Nambah lagi hero kalian. Nambah lagi pemilihan skinnya. Gas makanya. Bisa beli pakai battle points kan? Yap, 32.000. 32.000 ya. Jadi jangan lupa untuk dicoba ya. Hero terbaru, Hero Fighter kita. Tapi kali ini di area atas, Psycho juga udah menunggu. Tapi mulai ramai juga dari teman-teman Arkisena. Mereka lebih memanfaatkan untuk ngasih space lagi ke arah Aether untuk farming terlebih dahulu. Karena Aethernya udah tumbang sekali. Tapi kali ini Bocili Boy sepertinya akan terculik oleh pemain-pemain EVOS Icon yang lagi jalan-jalan open map untuk Arkisena. Dan Hijume dia punya cloud altar. Ini yang bahaya. Bakal tabrak-tabrakan tentunya untuk melakukan teamfight. Sementara Warlord dengan peran dia sebagai mid laner. Nanti di late game dia itu nggak boleh nongol di map. Oke. Agar nggak bisa diamankan. Agar nggak bisa diambil. Tapi bahayanya satu loh. Kalau ternyata nanti Hijume yang ngambil ke arah Bloodihan. Dan yang di Bloodihan itu adalah Warlord. Kan nggak bisa cloud altar. Betul. Itu juga bahaya. Oke. Jadi dia antara keluar salah, gak keluar juga salah. Nah itu nggak keluar nggak bisa diamankan untuk ultimate-nya. Tapi apakah nanti pas di saat dia keluar momennya pas? Masalah team fight-nya. Iya. Team fight-nya lagi. Kita harus melihat skema big fight-nya dulu. Iya. Dan ini kita harus melihat juga bagaimana early-nya. Karena 4-2 ini udah mulai kelihatan. 1000 gold leading pelan-pelan. Levelnya Versik juga kali ini udah hampir mendapatkan level ke-9. Walaupun Aether di sini terlihat banget pattern farmingnya masih banyak. Dan bahkan dia bisa mengimbangi untuk levelnya. Oke. Brands di bawah masih santai dengan level 7. Sementara untuk Versiknya udah level 8 berada di bagian tengah bersama dengan Hijume. Terlihat dari minimap Franco mencari posisi di bawah untuk Brands dan juga pergerakan dari Bajans. Mereka masih berdua, masih santai. Belum ada satu orang pun yang berhasil ditarik di mana untuk kali ini Pranata. Udah ada satu lagi sepatu dengan menambahkan atas dia udah diamankan dan juga kali ini dengan ada satu blazing juga di mana tadi udah ada biru yang dikeluarkan tapi Brands menerima damage begitu banyak dan juga Bocili Boy mendadak langsung masuk mendapatkan juga ke arah pergerakan dari Franco. Menjadi pertukaran 1-1 di mana ini kedua nomor tumbang. Tapi kali ini EVOS mereka berfokus untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu di area midnya. Dan bahkan Aether masih berfokus terhadap farmingan yang bisa dibilang kayak menurut aku ini Aether harus lebih agresif kah dari segi rotasi Be? Karena ngelihat dari Versik juga di sini yang menurut aku Versik dia sebenarnya nggak mau terlalu banyak team fight, tapi dia lebih berfokus untuk gimana cara teman-temannya bisa nge-pick off satu persatu dan dapetin objektif turret aja. Beda, kalau misalkan untuk sekarang Aether dia bukan Karina yang berdamage. Dia harus ini ya. Iya, dia mendingan farming dulu, kumpulin item dan untuk sekarang baru mungkin untuk melakukan team fight oke banget. Oke, Versik sepertinya terkurung kali ini di mana? Udah ada berapa player tapi Iron Hook-nya nggak kena dan ditasain. Tepat berada di depan dari area pertahanan mereka sendiri. Bukan pertama kalinya kita melihat Versik dengan style seperti itu. Itu dia Versik yang kita kenal tentunya. Oh, tapi kali ini lihat ada Hook yang connect dan bahkan dari Justin tumbang begitu saja. Ada untuk satu orang Bajan. Tapi ternyata Aether pun maju ke area depan belum memiliki item defensif yang kuat. Gak bisa melawan damage yang begitu sakit dari EVOS Icon. Sementara Hijume hampir aja bisa di pick off karena adanya stampede dari seorang Warlord, namun ternyata Hijume masih bisa bertahan. Oke. Tempuran yang mendadak bisa dimenangkan lagi oleh EVOS Icon, menjauhkan sisi network mereka. Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Plus tadi untuk pergerakan dari Aether harus hilang pula. Iya, kalau kita ngomongin soal bagaimana pergerakan dari Aether, karena dia terjebak di enhanced chain. Dan itu 3 member. 3 orang yang sebenarnya mereka bisa mengembalikan source damage dan source skillnya, tapi ternyata nggak bisa. Ketutup semuanya bagaimana pergerakan dari Enhanced Chain di follow up sama Hijume. Arcane Shot-nya udah terlalu sakit. Dia udah selesai dengan Genius One juga. Jadi, seperti yang kamu bilang Be, Aethernya masih butuh item defense. Benar. Minimal jadi Radiant Armor aja. Dia udah bisa ngebadanin semuanya. Tapi tidak dengan Psychots-nya. Psychots-nya ini udah jadi loh untuk Bloodlust X. Jadi dia udah punya durability. Dan kalau dia nanti akan jadi secepat mungkin menuju kepada Malefic Roar, lebih berbahaya lagi. Dan kali ini konsel dibuka 40. Itu dia. Terkena Bloodihan dari seorang Bajan. Tapi itu Bajan yang cukup tanky ternyata Papulung. Bajannya malah yang terkena efek bloran. Di mana untuk kali ini Brasha tidak bisa selamat lagi. Di mana udah ada Aether yang mendadak langsung masuk. Dan juga Hijume langsung membalaskan bagian belakang. Di mana untuk kali ini ada satu lagi gold laner mereka. Untuk Beatrix-nya tidak kuat lagi menerima bagaimana damage yang banyak banget masuk ke arah tubuhnya. Tapi tempat yang lain, coba lihat. Ada Versik 1v1 situation. Mendadak 3 orang langsung datang. 3 orang langsung lompat bersamaan di trampolin yang diciptakan oleh Versik. Di trampolin loncat semua. Tapi kali Hijume hampir aja mendapatkan Warlord. Namun Warlord masih punya Ghostbuster. Masih bisa lari tentunya dari
tidak terpick off. Dan itu benar-benar sniper yang on point banget. Iya. Momennya pas banget. One last hit. Movement speed tambahannya benar-benar menyelamatkan. Dan ini, kalau kita ngomongin soal bagaimana hadirnya skin eksklusif Kung Fu Panda, kalian bisa langsung cek Kung di Fu in-game. Panda. Tapi yang paling penting di sini, Apa itu? adalah bagaimana dari Hijume yang peran pentingnya adalah menabrak secara tidak langsung Yep. dengan cloud altar yang dia miliki. Dan Bajan. Dari tadi Bajan menjadi salah satu target. Tapi dengan adanya Bajan yang berhasil di pick off dan juga memancing seluruh source skill masuk ke arah tubuhnya, mereka bisa melakukan team fight dengan sangat-sangat baik. Iya, dan itulah dia altar yang Lagi Mas dan Lordnya infonya. Ini bakal muncul. Oke, ada Scarlet Panther, Malefic Roar. Malefic Roar Kenapa bagi Scarlet Pranata. Panther? Iya, tentunya ini akan Malefic membuat Roar. damage Biasa. tambahan, Pemain penetration marksman juga. ya. Iya, kenapa? Kan Begini ya. warnanya beda ya. Iya itu dia, begini Pak kalau habis makan Pak. Betul. Tingkat kehaluan akan semakin tinggi lagi. Saya pasti udah diketahui Om Wawa ini yang sedang restream pula di ujung sana. Waduh, Oke. iya buat sekarang Lordnya diamankan. 31.000 Wind of Wah, Nature. Wind of Nature. Itu menjadi jawaban tentunya bagi Justin dan juga Pranata dengan Wesker yang tadi udah sempat mengancam juga bagi Brans. Dan Brans di sini hanya mendealing damage saja. Yep. Eksekusinya itu di Cyclops, itu di Versik. Dia udah membagi tugas ini dan Hijume yang akan mengacak-acak dengan Terrify Effect-nya. Yap. Menghantui sih. Oh tapi kali Justin lihat mencoba bantu. Oh tapi kita harus ternyata Hijuminya. Oh itu buat Chili Boy yang sangat on point. Tapi ternyata Versik masih untuk bisa mengcover kali ini. 1 untuk 1 tapi sepertinya EVOS mereka masih mau lebih. Mencoba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Aether. Tapi ternyata mereka bakal mengganti targetnya sepertinya di area mid kali ini 40. Waduh ini Psychon dipukulin kayak gitu nggak ada efeknya sama sekali. Darahnya tetap penuh. What? Ada Bloodlust. Ada Bloodlust X, ada Minion, ada darah berarti. Wow. Itu dia efek yang diberikan tentunya dengan Spell Flame yang begitu menyakitkan dan juga 3 point kill. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 11%. Spell Flame gratis. Lumayan sekali ya. 11%. Tapi Lord udah hadir. Buset. Itu Justin sekalinya tadi ngedes ke depan. Langsung ditumbuk perutnya balik kanan. Gerak langsung. Balik kanan langsung masuk ke UKS ya kayaknya. Dan bahkan Lordnya menjadi Lord yang sia-sia Bapulung di area bawah. Karena meskipun tadi saya ikut sempat untuk mencoba untuk menjalankan Lordnya. Tapi ini masih bisa di-clear oleh Arquisena dengan begitu cepat. Oke. Tapi pas ya Ci ya. Oke. UKS. Unit Kesehatan Sena. Wah. Gak salah sih. Iya kan. Tapi jujur ya lu ya, ngelihat gold leadingnya menuju ke arah 6.000. Ya. Ini udah terlalu owning dan ini Oracle-nya sih jadi jawaban banget dari Psychots. Dia kalau seandainya langsung menuju kepada Dominance Ice atau Immortal, makin susah lagi untuk menangkap Imo dia. deh. Malah menurutku dia butuh cooldown. Dia butuh cooldown. Di sini Jadi dia butuh Dominance banget Ice. Dominance Ice dan juga Dominance Ice akan nantinya menghentikan bagaimana Chili Boy dengan mungkin movement speednya dia, Pranata juga dengan bagaimana attack speed yang dia miliki. Dan Justin setidaknya dengan Bloodlust X dia tidak akan maksimal dengan menggunakan Electro Final Blow. Nah ini dia 1v1 situation. Tapi ternyata berubah dengan begitu cepatnya. Wah, instan. Menghilang Valentina barusan. Ada lagi sebuah backup yang begitu baik. Pranata yang gak kuat lagi menerima damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya. Justin di bagian belakang langsung dipegang begitu saja. beneran. Udah ada lagi pergerakan langsung dilakukan. Sementara itu untuk Franco yang gak kuat lagi. Langsung dihajar juga. Mega kill berhasil didapatkan oleh Psychon yang entah dari mana datangnya. Datang-datang nampol terkapar lah sudah. Itu dia potong dari arah blind spot dan bahkan sudah ditunggu pemain-pemain dari Arquisena yang mencoba untuk mundur. Tapi kita lihat gimana coveran yang baik dari seorang Bajan vs Brans yang benar-benar free banget di area backline-nya. Meskipun altar sudah dibuka sama seorang Warlord, tapi ternyata masih bisa dimenangkan tim fight-nya kali ini. Aduh sakit banget udah ini Justinnya mau ke arah mana? Satu hit terakhir. Itu darahnya mana nggak kelihatan apa kita harus menggunakan binokular untuk langsung melihat ke arah HP-nya saya. Tapi sangat-sangat baik pergerakan dari satu pemain Arquisena yaitu Justin. Selamatlah dia si Momo. Itu dia udah kalkulasi mungkin ya. Seberapa cepat dia harus clear dengan Electro Final Blow. Dan langsung mundur tentunya. Kayaknya harus pakai kacamata besar ya Pak Pulung tuh tadi ya. Iya karena pas banget. Nggak ada lagi loh. Dia anak Eye for an Eye dulu, baru dia menggunakan Electro Final Blow. Dan itu adalah sebuah jawaban karena burst damage-nya kita tahu dari seorang Brans dengan Blazing Duet itu bakal tinggi untuk DPS-nya. Either Ini kalau tim fight-nya Sena menang, buset ini makin seru lagi nih. Iya, Game iya. yang pertama nih kita lihat aja bagaimana setup dari pemain Arquisena. Namun sebelumnya udah ada Mavendit kena langsung ke arah Aether. Justin juga ngedes lagi dan bersatu dengan rekan-rekannya ini. Mereka berapa hari bersama? Ini chemistry udah kuat banget. bentar, pengumuman itu hari Kamis lalu.
Iya kan? Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. 3 hari. Satu orang di pick up, 4 orangnya nggak ada hitungan detik, nggak ada Iya. hitungan 3 Itu detik, backupnya udah emang di cepet. situ loh. Backupnya emang cepet. Kenapa Psychots punya double dash di sini? Karena dia jadi Dominus Ice, dia juga akan menuju kepada Hunter Strike. Jadi 40% cooldown reduction. Yep. Dan di sisi lain Hijume-nya ini bisa dibilang pure bait. Yang secara tidak langsung juga men-trigger dari Branche dengan damage yang begitu tinggi. Dan dia akan menuju kepada Immortal mungkin agar nantinya tidak bisa di pick off. Sementara Versik tadi dia udah begitu pedih damage-nya. Dia pakai Enhanced Sword aja. Itu buat Chili Boy tumbang. Karena apa? Walaupun udah ada Athena Shield, tapi Divine Glaive menjawab begini. Iya, itu di counter balik ya Be ya. Dari item defensif, tapi kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk ke area base-nya. Altar dibalas dengan altar kali ini, tapi kali ini siapakah yang akan tumbang terlebih dahulu? Lord berhasil untuk di-clear secepat mungkin, tapi Justin dari paling depan. Jangan bisa mundur dan bahkan chain-nya kena 2 pemain kali ini. Warlord pun tumbang begitu saja. 3-4 bahkan pemain hilang. Double kill diamankan dan bahkan dari Brax berfokus terhadap Triple objektif kill. dan EVOS Icon berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama. Hampir maniak dan tidak ada satupun pemain Evo's Icon di last fight tadi Yang tumbang. Yang Itu tumbang. Bajan hampir tumbang. Tapi dia narik 2 kali dengan I'm Offended. Ya, Dan target terakhirnya itu baru.